bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Kan gue bilang, tunjukkan satu manusia yang sempurna. Berarti nggak masalah. Berarti berzina, mencuri, asal ilahi masuk surga. Tunggu dulu. Tunjukkan manusia yang sempurna. Bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan seperti itu, ya kan? Bahwa tahu bahwa semua manusia pasti. Oke, kamu percaya kepada Al-Quran? Pasti punya dosa. Dengar dulu. Oke, Isa berdosa nggak? Sekarang tunggu dulu dong. Itu yang gue jawab dulu. Santai dulu, Dis. Itu yang gue jawab, bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Ada, ya? Di dalam Al-Quran ada. Tidak ada manusia. Kalau seandainya misalkan kita mencuri segala macam, itu namanya nanti akan adanya nisab atau supaya ada hukumannya segala macam. Oke, sebentar Dre, gue bantah dulu omongan lu. Contoh gue tanya sama lu, ya kan? Seperti Yesus mengajarkan jangan berbuat dosa. Sekarang gue tanya, ada nggak satu manusia orang Kristen tidak berbuat dosa? Baik. Kalau jawabannya orang Kristen ya, jawabannya nggak ada. Ya nggak ada kan? Iya. Nggak ada kan? Nggak ada. Ya sudah. Tapi masalahnya begini, Dre, yang dibahas bukan itu. Yang dibahas bukan itu. Yang dibahas adalah bagaimana Yesus memerintahkan supaya orang jangan berbuat dosa. Ya, dijalanin nggak? Loh, dijalanin lah gimana? Mana? Coba mana ada yang nggak? Loh, kita kan di sini berusaha bagaimana kita hidup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Berusaha kan? Iya. Ada nggak yang tidak berbuat dosa? Oke, sekarang kalau orang Kristen diwajibkan berusaha untuk tidak berbuat dosa nggak? Lo begitu juga orang Islam. Wah, ngarang bebas. Justru kalau kamu tidak berbuat dosa, kamu akan dimusnahkan. Sekarang saya tanya Dre, dengar Dre. Dengar sebentar Dre. Gini satu-satu nih. Tadi kamu bilang Dre, tadi lu bilang tidak ada manusia yang tidak berbuat dosa, betul? Gue tanya, nggak ada. Andre jangan lari, Dre. Lu jangan lari, Dre. Lu tadi bilang sama gua, dengar, Dre. Bagaimana manusia itu tidak ada satupun yang tidak berbuat dosa, betul? Betul. Oke. Lu percaya Al-Quran kan? Oke, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Isa itu seorang yang suci, betul? Oke, artinya Isa berbuat dosa nggak? Ada dia berbuat dosa? Berarti suci berbuat dosa. Ada dia berbuat dosa. Oke, di mana? Sebutkan dosanya Isa di dalam Al-Quran. Sebutkan. Ada yang yang ahli-ahli Taurat itu mengatakan bahwa ada yang perempuan ya berzina dan Yesus mengatakan. Kok lari di dalam Al-Quran? Dre, di dalam Al-Quran sebutkan bahwasanya Isa itu berbuat dosa. Coba. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mendengar dan berkomentar sedikit nanti terkait tentang diskusi Bro Edis TV dengan si mu'alaf Prince namanya Andre. Ini si penghujat ini teman-teman sekalian. Sebenarnya udah banyak juga videonya yang kita sudah bahas di YouTube kita ini. Dan ini menarik ya, dalam diskusinya dengan STV. Tadi mereka bahas tentang manusia suci. Kalau rananya bahwa kekristenan apakah ada orang suci? Orang Kristen tentu tidak ada orang suci. Tidak ada orang benar. Kita ini orang-orang yang dibenarkan oleh Yesus Kristus. Karena kita yang tadinya orang berdosa, kita dibenarkan karena iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab dialah yang menjadi penebus atas dosa-dosa kita sehingga kita menjadi suci dan menjadi milik kepunyaannya. Tetapi topik mereka, apakah di dunia ini ada manusia suci? Nah tadi Edis TV berusaha membawa di dalam surah Maryam bahwa Isa dikatakan itu suci adanya. Dan tentu suci itu tidak berdosa. Nah di akhir tadi kalimat ketika Andre menjawab, dia katakan apa? Ya suci itu Yesus itu berbuat dosa. Lalu dia merujuk kepada Alkitab. Padahal yang dibahas adalah Al-Quran. Dia larinya ke dalam Alkitab tentang perempuan yang
kedapatan zina itu. Nah di situ sebenarnya tidak ada dosa. Yang dilakukan oleh Yesus di situ justru mengampuni gitu. Karena ketika orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat membawa perempuan berzina dan mereka menguji Yesus. Menurut hukum Taurat, ya, perempuan yang kedapatan zina seperti ini maka harus dirajam dengan batu. Iya kan? Tapi Yesus menjawab mereka, siapa di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa, hendak ia pertama kali yang merajam perempuan dengan batu. Artinya, teman-teman sekalian, bahwa ya, tidak ada orang yang suci di antara orang-orang Yahudi ini. Yang pada akhirnya mereka bubar. Ya kan? Dan Yesus juga tidak menghakimi perempuan itu karena dia datang untuk mencari orang yang hilang, untuk mencari orang berdosa. Maka Yesus selalu katakan, bukan orang sehat yang memerlukan dokter. Ya, tetapi orang sakit. Ya. Nah, saudara dan teman-teman sekalian, ya. Akhirnya kelanjutannya edisi TV itu akan merujuk kepada surat Maryam 19 ayat 30 atau 31 32 sampai 33 karena itu berbicara tentang Isa Al-Masih. Nah, dikatakan bahwa di situ Isa ini adalah manusia yang suci. Lalu si Andre ini nanti baru berkata, oh tidak, artinya dia pelin-pelan dalam hal. Nah, untuk lebih jelasnya, mari teman-teman kita simak kelanjutan perdebatan mereka berikut. Apakah Isa tidak berbuat dosa? Di dalam Al-Quran, Isa tidak berbuat dosa. Saya bacakan suratnya ya. Saya bacakan suratnya. Iya, Isa orang suci. Tapi apa? Apakah sebagai manusia dia tidak berbuat dosa? Baik, saya bacakan, Dre. Saya bacakan. Kita biar enak nih, Dre, ya. Di dalam Quran, surat Maryam ayat yang ke-19. Sebentar, saya tampilkan ya. Nih. Ini mereka ini enak-enak saja mereka memfitnah saudara-saudara. Nggak boleh begitu, Ndre. Masa lu fitnah Nabi lu sendiri? Lo ini, oke nih. Lu, ya kan? Dipikir bahwa lu tuh jago, pinter segala macam. Baik, nih gua bacain, Andre ya. Di dalam Quran surat Maryam ayat yang ke-19, apa dikatakan di sini? Bahwasanya Isa itu termasuk orang yang suci. Nih, gua tampilin sebentar. Balik dulu kamera. Nih, coba nih, lihat nih. Ayat 19-nya nih. Ia berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberikan seorang anak laki-laki yang suci. Betul? Betul? Lanjut. Betul nggak? Iya, itu kan sesuai dengan apa? Oke, berarti di sini Isa suci atau berbuat dosa? Dikatakan suci. Suci. Kalau suci berdosa nggak? Enggak. Nah, tadi katanya berdosa, sekarang kagak, on off lagi. Sebagai manusia, apakah dia berbuat dosa atau tidak? On off lagi si Andre. Karena apa? Karena di kitab ada dia mengaku bahwa dia sendiri merasa dia berdosa kok. Lu di mana? Makanya di sini. Oke, Quran surat berapa? Dengar dulu. Ada ayatnya bahwa pada saat ada perempuan yang berzina. Kok Injil? Quran mana? Kan gua bilang Yesus. Loh, kita bahas Isa. Oke, teman-teman sekalian, di sini kita lihat ya teman-teman, bahwa si Andre ini pada akhirnya kan pelin-pelan. Yang tadinya dia bilang suci itu ya berdosa katanya. Lalu ketika sudah dibacakan surat Maryam ya 19 ayat yang ke-19, dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Jadi Isa yang dikatakan oleh si Edis TV itu tidak berdosa dan itu diakui oleh si Andre pada akhirnya. Ya kan? Lalu dia menyerang lagi, itu kan kemanusiaannya dia berdosa. Dan di mana ayatnya di Al-Quran kalau Isa itu berdosa? Ternyata nggak ada. Ya kan? Lalu dia lari ke Alkitab. Nah, makanya teman-teman sekali saya selalu mengatakan bahwa para polemikus ini tidak percaya dan tidak pede dengan kitab sucinya sendiri. Ketika ditanyakan tentang Al-Quran, mereka larinya ke dalam Alkitab. Saya banyak sekali diskusi dengan ustadz, ya, dan juga dengan debater-debater Muslim. Mereka selalu merujuk kepada Alkitab. Padahal mereka bilang Alkitab sudah dipalsukan.
sudah diubah-ubah oleh tangan manusia. Tetapi mereka masih menggunakan itu untuk membenarkan kitab suci mereka. Teman-teman, kalian menilai sendiri seperti apa diskusi ini. Komentar Anda apa? Silahkan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.